Selamat datang di channel Taksa Kaseta. Apakah Anda tahu bahwa ada sebuah kerajaan kecil yang memainkan peran penting dalam sejarah Majapahit dan terletak di tempat yang sama dengan Gus Baha di Lasem, Rembang? Ini bukan sekadar cerita biasa. Bayangkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh ratu-ratu kuat selama lebih dari 1 abad. Dalam video ini, kita akan mengungkap jejak sejarah kerajaan Lasem dari peran istimewanya dalam Majapahit hingga kisah dramatis pengkhianatan dan perang. Siap untuk mendalami kisah penuh intrik ini? Jangan lewatkan perjalanan mengagumkan ke masa lalu yang akan membuat Anda terpukau. Klik subscribe di channel Taksa Kaseta sekarang dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Mari kita mulai petualangan sejarah ini. Kerajaan Lasem pertama kali tercatat dalam Piagam Singosari yang bertanggal 1351 Masehi. Pada masa itu, Lasem dipimpin oleh Ratu Duhitendu Dewi yang juga dikenal sebagai Indu Dewi dengan gelar Bre Lasem. Dewi Indu merupakan sepupu Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Dari piagam ini diketahui bahwa sebelum tahun 1351 Masehi, Lasem tidak dianggap sebagai daerah penting. Ini mengindikasikan bahwa Lasem mungkin sudah ada sebelum 1351 Masehi, atau bahkan sejak zaman Kerajaan Kediri, meskipun hanya sebagai wilayah setingkat Pakuwu atau Kadipaten. Keberadaan Lasem sebagai kerajaan berdaulat juga didukung oleh Nagara Kertagama. Saat Arya Wiraraja, ayahanda Nambi, sakit keras di Lumajang, tokoh-tokoh penting Majapahit datang menjenguknya, termasuk Adipati Lasem, yang dikenal sebagai Ra Lasem. Ia adalah seorang loyalis Raden Wijaya, yang berperan dalam pendirian Majapahit. Namun, Jayanegara, yang memerintah Majapahit saat itu, terhasut oleh Mahapati bahwa Nambi merencanakan pemberontakan. Jayanegara mengirim pasukan untuk menyerang Lumajang, mengakibatkan gugurnya Nambi dan Adipati Lasem yang membela Nambi. Kisah ini menunjukkan bahwa sebelum Piagam Singosari tahun 1273 Saka atau 1351 Masehi, Lasem sudah ada sebagai daerah berdaulat. Nagara Kertagama juga mencatat bahwa Bre Lasem pertama, Duhitendu Dewi, adalah salah satu penguasa dari 11 kerajaan khusus di Jawa dan merupakan anggota Dewan Pertimbangan Agung Majapahit. Ini menandakan peran istimewa Bre Lasem di Majapahit. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang diatur oleh undang-undang kerajaan, 11 kerajaan ini dikelola oleh kerabat raja dan menjadi penopang sosial, ekonomi, serta politik Majapahit. Pada masa transisi kekuasaan, Piagam Waringin Pitu tahun 1464 Masehi tidak mencantumkan Lasem sebagai bagian dari Majapahit. Namun, pada tahun 1466 Masehi, saat Bre Pandan Salas naik tahta Majapahit, Lasem kembali menjadi kerajaan vasal. Perubahan status vasal ini menunjukkan ketidakstabilan politik di Majapahit. Para raton mencatat bahwa adik perempuan Hayam Wuruk, Bre Lasem, menikah dengan Raja Matahun Raja Sawardana. Adik termuda Bre Lasem menurunkan putri bernama Nagara Wardani yang menikah dengan putra Hayam Wuruk dari Selir, Bre Wirabhumi. Bre Wirabhumi menikah dengan Bre Lasem III, yang dikenal sebagai Bre Lasem yang gemuk. Nagara Wardani dalam Nagara Kertagama sama dengan Bre Lasem Jeng Alemu dalam para raton. Selama 120 tahun, Lasem dipimpin oleh 5 ratu. Pengangkatan perempuan sebagai pemimpin sejalan dengan tradisi Majapahit, yang juga mengangkat Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat sebagai raja di Kahuripan dan Daha. Pada masa kepemimpinan Duhitendu Dewi, wilayah kerajaan Lasem mencapai puncak kejayaannya. Sebagai Bre Lasem, Duhitendu Dewi menikah dengan Bre Matahun, Raja Sawardana, yang juga merupakan seorang panglima perang Majapahit. Perkawinan ini menyatukan dua kerajaan vasal tersebut, memperluas dan memperkuat kekuasaan mereka. Raja Sawardhana mendirikan pangkalan laut di Pelabuhan Lasem, tepatnya di Teluk Regol, Bonang Binangun, dan Kairingan, Pantai Kiringan, Caruban, Gedong Mulyo. Salah satu dari pelabuhan ini berkembang menjadi pusat perdagangan besar, dengan Raja Sawardhana sebagai syah bandarnya. Dalam naskah Carita Lasem, kota Lasem digambarkan sebagai tempat yang indah dan nyaman. Keratonnya terletak di bumi krian, menghadap laut dengan megah. Di dalam kompleks istana terdapat balai kambang yang luas, Taman Kamalapuri, dan Taman Sari yang tertata indah. Jalan-jalan di kota Lasem ditumbuhi pepohonan seperti mandira, dan sawo kecik yang berjajar di kiri dan kanan, menciptakan suasana teduh. Di setiap perempatan jalan, pohon beringin rimbun menambah keindahan kota. Pemukiman penduduk terdiri dari rumah-rumah joglo
berbahan kayu jati dengan halaman luas yang dipenuhi pepohonan dan bunga-bungaan. Di pedesaan, tanah subur menghasilkan panen, melimpah dari persawahan dan perkebunan. Duhitendu Dewi dikenal sebagai ratu yang dicintai rakyatnya, dijuluki sebagai titisan Sang Bathari karena kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, Lasem menjadi tempat yang sejahtera dan aman. Sebagai Bre Matahun, Raja Sawardana memanfaatkan pelabuhan Lasem sebagai pangkalan laut utama Majapahit, dengan Teluk Regol dan Kairingan sebagai pusat kapal tempur dan ekspedisi. Di sekitar wilayah ini, terdapat galangan kapal yang memproduksi kapal-kapal tempur dan niaga untuk Majapahit. Lasem berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional, menjadi semakin ramai dari waktu ke waktu. Dari pernikahan Duhitendu Dewi dan Raja Sawardhana, lahirlah negara Wardani yang kemudian menjadi pemimpin Lasem berikutnya, Bre Lasem kedua, dan menikah dengan Bre Wirabumi. Naskah lain menyebutkan bahwa pasangan ini juga melahirkan Pangeran Badrawardana yang mendirikan dinasti Raja Sawardana dan menjadi penguasa Lasem hingga abad ke-18. Duhitendu Dewi meninggal pada tahun 1382 Masehi, setahun sebelum Raja Sawardana yang wafat pada 1383. Sebelum kematiannya, Duhitendu Dewi menyerahkan jabatan Bre Lasem kepada Kusuma Wardani, putri Hayam Wuruk yang telah menikah dengan Wikramawardhana. Setelah itu, Duhitendu Dewi dipindahkan menjadi Bre Daha, Kediri, menggantikan ibunya, Dyahwiyat Raja Dewi yang wafat. Namun, tidak ada catatan pasti dalam Nagara Kertagama, Pararaton, maupun Carita Lasem tentang tahun pergeseran jabatan Duhitendu Dewi menjadi Bre Daha. Dengan segala pencapaiannya, Duhitendu Dewi telah meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah Kerajaan Lasem dan Majapahit. Setelah Duhitendu Dewi, Bre Lasem dipimpin oleh Kusuma Wardani, yang dikenal sebagai Bre Lasem Jeng Ahayu, yang berarti Bre Lasem yang cantik. Kusuma Wardani adalah putri dari Hayam Wuruk dan Permaisuri Padukasori. Ia menikah dengan Wikramawardhana, putra Duhitendu Dewi, dan diangkat sebagai Bre Lasem. Namun, pengangkatan Kusuma Wardani tidak tercatat dalam Negara Kertagama, diperkirakan terjadi setelah tahun 1365 Masehi. Data tentang masa pemerintahannya sangat minim, baik dalam Pararaton maupun sumber lainnya. Pemerintahan Kusuma Wardani diduga berlangsung singkat karena Majapahit mengalami perpecahan. Setelah kematian Hayam Wuruk, perebutan kekuasaan muncul di antara keturunannya. Wikramawardhana, menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk, naik takhta menggantikan Hayam Wuruk, sedangkan Bre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari Selir, juga merasa berhak atas takhta. Majapahit pun terpecah menjadi dua, dengan Wikramawardhana memimpin di Istana Barat, Trowulan, dan Bre Wirabhumi di Istana Timur, Daha. Dalam Pararaton disebutkan bahwa pada 1376 Masehi muncul gunung baru di sebelah timur, menggambarkan kemunculan kerajaan Majapahit baru. Kronik Dinasti Ming pada 1377 Masehi mencatat dua duta dari Majapahit yang meminta pengakuan politik dari Tiongkok. Istana Barat dipimpin oleh Wulau Powu, Bra Prabu, nama lain Hayam Wuruk, dan Istana Timur oleh Wulau Wangcieh, Bre Wengker atau Wijaya Rajasa, suami Dyahwiyat Raja Dewi. Setelah kematian Gajah Mada, persaingan antara Hayam Wuruk dan Wijaya Rajasa berlangsung dalam bentuk perang dingin. Ketika Hayam Wuruk meninggal pada 1389 Masehi, persaingan berubah menjadi lebih tajam. Wikramawardhana mengangkat istrinya, Kusuma Wardani, sebagai Bre Lasem II, menggantikan Duhitendu Dewi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan Bre Wirabhumi yang merasa istrinya, Nagara Wardani, seharusnya menjadi Bre Lasem. Pararaton menyebut adanya Bre Lasem Jeng Ahayu, Kusuma Wardani, dan Bre Lasem Jeng Alemu, Nagara Wardani. Akibatnya, pemerintahan Kusuma Wardani berlangsung singkat, digantikan oleh Nagara Wardani sebagai Bre Lasem III. Kedua pemerintahan Bre Lasem ini diperkirakan berlangsung antara tahun 1390 hingga 1400 Masehi, karena keduanya wafat di tahun tersebut. Setelah Nagara Wardani meninggal, Wikramawardhana cepat-cepat mengangkat menantunya, istri Bre Tumapel, Kertawijaya, sebagai Bre Lasem berikutnya. Hal ini memicu konflik antara Istana Barat dan Timur yang berpuncak pada Perang Paregreg tahun 1404 hingga 1406 Masehi. Pasukan Bre Tumapel menyerang Istana Timur,
mengalahkan Bre Wirabhumi yang melarikan diri dan akhirnya dibunuh oleh Raden Gajah, utusan Bre Tumapel. Setelah Perang Paregreg, Wikramawardhana berhasil menyatukan kedua istana. Namun, perang ini menyebabkan kerugian besar dan melemahkan kekuasaan Majapahit. Kerajaan-kerajaan seperti Melayu, Malaka, dan Palembang mulai memerdekakan diri. Wikramawardhana juga harus menetralkan keadaan di Istana Timur dengan menjadikan putri Bre Wirabhumi dan Nagarawardhani sebagai selir. Dari perkawinan ini lahirlah Suhita, yang kemudian menggantikan Wikramawardhana sebagai Raja Majapahit pada tahun 1429 Masehi. Wikramawardhana memerintah hingga 1429 dan digantikan oleh Suhita. Pada masa pemerintahan Suhita dan Kertawijaya, Majapahit relatif stabil meskipun banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri. Kertawijaya kemudian digantikan oleh Raja Sawardhana Brekeling atau Kahuripan. Banyak sejarawan yang percaya Raja Sawardhana membunuh Kertawijaya. Para raton tidak mencatat siapa yang berkuasa di Lasem selama periode ini. Baru pada masa pemerintahan Suprabhawa atau Bre Pandansalas, putri Bre Pandansalas diangkat sebagai Bre Lasem V. Keterangan tentang putri Bre Pandansalas sebagai Bre Lasem sangat minim. Menurut sejarawan Hasan Jafar, ia adalah raja terakhir di Kerajaan Lasem. Setelah itu, tidak ada lagi berita tentang Kerajaan Lasem seiring dengan runtuhnya Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Lasem tidak bisa dilepaskan dari kemerosotan Kerajaan Majapahit sebagai induknya. Krisis internal di Majapahit mulai muncul setelah wafatnya tokoh-tokoh besar seperti Gajah Mada, Tribhuwana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk wafat, konflik internal semakin parah, terutama antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi yang memicu Perang Paregreg. Konflik ini bukan yang terakhir. Serangkaian perselisihan terus terjadi, seringkali disertai pertumpahan darah, hingga Majapahit akhirnya runtuh.